minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah 1 kali, niatkan untuk diri sendiri ya, sebutkan namanya. Sudah? Oke, sekarang ini bayangkan energi enzim itu, niatkan di dalam hati, ya Allah ya Rabbi, saya niat merasakan energi kebesaran Allah yang ada dalam botol enzim plus ini untuk memperbaiki kesehatan jasmani dan rohaniku. Alirkanlah ke seluruh jiwa ragaku. Tarik napas dalam. Buang napas lewat mulut pelan-pelan. Kemudian bayangkan energi enzim itu mengalir melalui tapak tangan, lalu bayangkan dia mengalir memancar ke seluruh tubuh. Bayangkan energi enzim mengalir ke seluruh tubuh, memancar energinya dengan kepantasan yang tidak terhingga, dengan kepanasan yang tidak terhingga. Rasakan terus, bayangkan energi mengalir dengan kepantasan yang tidak terhingga, mengalir secara terus menerus dengan kepanasan yang luar biasa. Bayangkan energi itu membungkus dan melebur seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang bersarang di tubuh dan yang menempel ataupun yang melekat di urat darah. Rasakan dan bayangkan energi enzim itu mengalir ke seluruh tubuh, meresap melalui bulu, kulit, daging, darah, tulang, sumsum. Rasakan resapannya mengalir secara terus-menerus dengan kepantasan yang tidak terhingga. Rasakan terus, rasakan semakin lama semakin panas, memanas di seluruh tubuh. Bayangkan energi itu berputar-putar melalui mulai dari ubun-ubun hingga ke telapak kaki. Bayangkan dia seperti bola, bayangkan dia seperti roda berputar-putar dengan kelajuan yang luar biasa, dengan kepantasan yang luar biasa. Rasakan kepanasannya. Panas. Rasakan terus kepanasannya semakin lama semakin panas, membungkus dan melebur seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang menempel di tubuh dan yang melekat di urat darah. Rasakan kepanasannya 100 kali lipat lebih panas, lebih pantas, memanas di seluruh tubuh, membakar dan melebur seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang menempel di tubuh dan yang melekat di urat darah, sekaligus membersihkan kotoran dan juga debu-debunya. Rasakan juga, bayangkan juga energi itu mengalir secara terus-menerus dengan kepantasan yang tidak terhingga, dengan kelajuan yang tidak terhingga, memanas di seluruh tubuh, melebur seluruh sel-sel penyakit mulai dari ubun-ubun hingga ke telapak kaki. Bayangkan energi mengalir secara terus-menerus dengan kepantasan yang tidak terhingga, dengan kepanasan yang luar biasa. Rasakan kepanasannya, panas. Cairkan darah beku. Buka blocking darah, leburkan seluruh sel-sel penyakit, leburkan seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang menempel di tubuh dan yang melekat di urat darah. Rasakan juga energi melebur seluruh residu penyakit, kuman ataupun virus-virus penyakit yang melekat di tubuh. Rasakan terus energi mengalir dengan kepanasan yang luar biasa. Rasakan kepanasannya, panas. Cairkan darah beku. Leburkan seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang melekat di urat darah dan menempel di tubuh. Leburkan seluruh sel-sel penyakit. Rasakan kepanasannya mengalir. Bayangkan energi itu mengalir berputar-putar seperti roda dengan kelajuan yang luar biasa. Rasakan di tubuh sambil membayangkannya. Rasakan energi melebur seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang melekat di urat darah dan yang menempel di tubuh. Rasakan juga energi itu mengalir
mengalir, mencairkan darah beku. Rasakan kepanasannya mengalir, panas, 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 panas. Cairkan darah beku, cairkan darah beku, cairkan darah beku. Buka blocking darah, buka blocking darah. Lancarkan peredaran darah. Hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Buka blocking darah, buka blocking darah. Cairkan darah beku, cairkan darah beku. Panas, 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 panas. Cair darah beku, cairkan darah beku, cairkan darah beku. Buka blocking darah, buka blocking darah. Lancarkan peredaran darah, hidupkan kembali sel-sel darah yang tidak berfungsi. Rasakan kepanasannya semakin lama semakin panas, semakin pantas. Rasakan terus energi membakar dan melebur seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang melekat di tubuh dan yang melekat di urat darah. Rasakan kepanasannya, energi membersihkan seluruh residu-residu penyakit, sampah eterik, aura diri, jiwa dan roh. Rasakan juga, bayangkan energi mencabut semua beban pikiran, hambatan emosi, blocking mental, residu alam bawah sadar, dan membersihkan seluruh sampah penghalang dimensi kehidupan. Rasakan dan bayangkan apapun yang selama ini membebani pikiran Anda. Bayangkan energi itu mencabut semua beban pikiran, hambatan emosi, blocking mental, residu alam bawah sadar, dan seluruh sampah penghalang dimensi kehidupan. Rasakan terus, bayangkan terus energi mengalir dengan kepantasan yang luar biasa. Rasakan juga energi mencabut seluruh kekuatan negatif makhluk halus yang bersarang di tubuh. Rasakan dan bayangkan energi itu membuka, mengembalikan kesadaran jiwa Anda, meningkatkan kesadaran jiwa Anda satu tingkat lebih tinggi dari saat-saat sebelumnya. Rasakan dan bayangkan energi mengupgrade mental, emosional, spiritual Anda satu tingkat lebih tinggi dari saat-saat sebelumnya. Rasakan juga energi menerangi hati dan juga akal pikiran Anda 100 kali lipat lebih terang, lebih sehat, lebih positif dari saat-saat sebelumnya. Bayangkan dan rasakan energi mengalir di seluruh tubuh, memperbaiki saraf, memperbaiki seluruh sistem saraf, memperbaiki seluruh sistem tubuh, memperbaiki kedudukan urat ataupun tulang yang beralih hingga kembali ke tempatnya semula. Rasakan dan bayangkan energi membersihkan racun dalam darah, menetralkan gula dalam darah, menetralkan tekanan darah. Rasakan juga energi menseimbangkan yin dan yang. Rasakan energi menseimbangkan yin dan yang. Rasakan juga energi memperbaiki kelenjar-kelenjar tubuh. Rasakan energi meningkatkan hormon bahagia 100 kali lipat lebih bahagia, lebih ceria dari saat-saat sebelumnya. Rasakan dan bayangkan energi mengembalikan ketenangan jiwa Anda 100 kali lipat lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia dari saat-saat sebelumnya. Rasakan juga energi membangkitkan semangat hidup Anda 100 kali lipat lebih semangat, lebih kuat, lebih tegar, lebih berani, lebih percaya diri, lebih ringan, lebih cerdas dari saat-saat sebelumnya. Rasakan juga energi mengembalikan kebahagiaan Anda 100 kali lipat lebih bahagia, lebih ceria dari saat-saat sebelumnya. Rasakan dan bayangkan energi meningkatkan stamina tubuh Anda 100 kali lipat lebih kuat, lebih tegar, lebih sehat, lebih ringan dari saat-saat sebelumnya. Rasakan dan bayangkan energi meningkatkan metabolisme tubuh Anda 100 kali lipat lebih tinggi dari saat-saat sebelumnya. Rasakan terus energi mengalir di seluruh tubuh, membangkitkan semangat hidup 100 kali lipat lebih kuat, lebih tegar, lebih berani, lebih percaya diri, lebih ringan dan lebih cerdas dari saat-saat sebelumnya. Rasakan energi mengembalikan ketenangan Anda, mengembalikan kebahagiaan Anda, mengembalikan kesehatan jasmani dan rohani Anda. Rasakan energi itu mengalir secara terus-menerus. Rasakan pikiran Anda semakin tenang, jiwa Anda semakin tenang, seluruh jiwa raga Anda semakin sehat, semakin kuat, semakin tegar, dan semakin percaya diri dari saat-saat sebelumnya. Yakini apa yang saya afirmasikan tadi benar-benar wujud dalam kenyataan. Tarik nafas dalam-dalam, buang lewat mulut perlahan-lahan. Kemudian bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang sangat luar biasa, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kekuatan dan ketegaran yang sangat luar biasa. Sekarang ini wujudkan di pikiran Anda. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu Anda pernah mengalami kesehatan yang sangat luar biasa, ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian yang sangat luar biasa. Sekarang ini wujudkan di pikiran Anda
Lalu perbesarkan 100 kali lipat lebih besar, lebih tenang, lebih sehat, lebih damai, lebih bahagia, lebih ceria, lebih kuat dan lebih percaya diri dari saat-saat sebelumnya. Rasakan dan bayangkan, wujudkan di pikiran Anda. Yakini apa yang saya afirmasikan tadi benar-benar wujud dalam kenyataan. Yakini apa yang saya afirmasikan tadi benar-benar wujud dalam kenyataan. Tarik nafas dalam-dalam, buang lewat mulut perlahan-lahan. Kemudian akhiri dengan Al-Fatihah. Niatkan Al-Fatihah itu untuk tubuh diri sendiri, sebutkan namanya. Oke, tarik nafas dalam-dalam, angkat kedua tapak tangannya seperti orang berdoa. Angkat ke atas. Kemudian akhiri dengan sholawat. Tiupkan ke telapak tangan, lalu sapukan ke wajah dan ke seluruh tubuh. Pelan-pelan buka matanya. Apa yang dirasakan? Ada lebih segar, ada lebih tenang. Tenang pikiran. Dada itu ada lapang. Biasa dada itu banyak penyakitnya. Ada terasa panas tak tadi masa di itu? Mungkin kena kipas kan? Bahang ke? Macam terbang. Ya itu jiwanya yang terbang tadi itu. Jasadnya di sini, jiwanya berjalan. Karena sudah masuk pindah dimensi. Ya, ada nampak apa-apa? Tak ada, tapi rasa macam terangkat ya. Ya. Rasa sendiri ya. Ya, karena tadi kesadarannya meningkat, otomatis dimensinya juga meningkat kan. Tadi dia upgrade mentalnya, pikirannya, emosinya. Apa saja yang dirasakan masa tadi itu? Rasa lapar, rasa tenang. Ya. Beban pikiran yang banyak di pikiran itu hilang. Lapar. Nizam macam mana rasanya? Ini masih cakap tu panas tu ada rasa panas. Tapi setiap kali macam kepala dia sakit dah. Banyak beban di sini tu jadi berat tau. Memang berat. Iya, karena kita terlalu banyak berfikir otak saraf jadi overload dia. Itu yang selalu kepala kita sakit, berat, nanti tengkuk tegang. Di situ mulailah emosi kita mulailah terganggu. Dia nampak relax lah. Macam bahagia, macam bukan lah benda yang masalah sikit. Dia sendiri gitu lah. Tapi dia terasa macam badan melayang sikit. Pasal tadi kan sudah masuk ke alam dimensi lain kan. Sebab itu kita selalu penting kita belajar macam meditasi, karena kita belajar mengosongkan. Kita terlalu banyak sampah di pikiran kita. Ini yang menambahkan penyakit dalam diri kita. Banyak sangat beban yang tak membawa yang tidak memberi manfaat. Kita pikir-pikir bertahun-tahun, kita pikir-pikir jadi penyakit kan. Karena tidak, kalau di sini dah penuh, kepala jadi sakit, tegang dia. Lepas tu tengkuk berat, emosi pun dah terganggu, jantung pun dah mula berdenyut-denyut. Perih dia kan. Apalagi kita teringat dengan orang yang buat hati kita sakit, macam kena hiris dada tu. Sampai ke sini, nanti kalau dah mampu nanti mulai dah sampai ke perut, dia pusing dia. Kalau dah dada dah mulai emosi dah mulai terganggu, dia akan lari ke jantung. Jantung mulai perih, jantung mulai berdebar, kita mulai panic attack. Kita mulai cemas, kita mulai pikiran yang bukan-bukan, ingat mati lah, ingat macam-macam lah, ingat yang bukan-bukan saja. Nanti lama-kelamaan kita pun dah jadi lemah. Kenapa? Pikiran kita terlalu terbebani, dan pikiran kita tu terlalu menguras energi, menguras tenaga. Pikiran ni paling jahat ni, biar terlalu banyak. Kereta ada dekat depan tak? Agak. Ira? Padina? Okey. Anak saya dua yang pergi kerja. Jadi kalau dah mula dada kita
emosi, dada udah mulai berdebar-debar kan. Lepas tu kita dah mulai panic attack, kita dah mulai cemas, kita dah mulai ingat yang bukan-bukan. Bukan kita ingat Allah kan, yang buruk yang kita ingat. Nanti kita dah mulai lemah karena kita banyak pikiran, kita dah mulai lemah, perut pun dah mulai, kita nak makan dah tak selera makan, angin pun masuk, mulailah perut bergejolak. Mulai bergejolak. Kalau dah sering-sering, lama-lama organ perut kita rosak. Timbullah penyakit apa? GERD lah, anxiety lah. Puncanya dari pikiran ni paling jahat ni. Di sini tempatnya sampah pikiran tu. Kita dah selama ini kita banyak tekanan emosi, luka batin, trauma batin tersimpan di sini. Ini yang mengakibatkan banyaknya beban pikiran. Jadi pikiran kita selalu banyak negatif. Jadi apa yang kita terpancar di pikiran, itulah yang kita dapat. Jadi untuk membersihkan itu penting yang kita belajar meditasi itu dengan seperti tadi, kita duduk tapi kita tenang kan, tenang rasanya. Kita tidak latih pikiran kita ni mengosongkan, kita malah kita sampah dekat luar bawa ke sini, jam otak dia. Jam jadinya, lama-lama sakit jantung. Itu yang orang sakit mati tiba-tiba tu jantung lah, tu sudahlah banyak penyakit di sini. Jantung sudah bermasalah, tiba-tiba dapat dia berita yang membuat dia terkejut, jantung terus jam. Pergi sana, pergi hospital, nanti kasih oksigen. Ya kalau teruk, kalau dia semangat, dia betul-betul lemah, habislah jalannya. Dia ke jantung saja. Dia kalau dah pikiran mesti lari ke jantung. Orang tak sakit jantung tapi masalah jantung. Dia menyempit di situ karena di dalam hati kita ni selalu sakit hati dengan orang, marah, kecewa, stres. Karena hormon stres ni kan dia membuat kita mudah dijangkiti penyakit. Tapi kalau hormon kita selalu happy, tenang, pikiran bahagia, penyakit pun hilang, sembuh dia. Coba kalau dia emosi mulai terganggu, semua macam penyakit datang. Sakit inilah, atau sakit kepala lah, inilah, tak selera makan lah, sinak marah lah. Coba kalau pikiran tenang, perasaan happy, semua masalah tenang. Jadi kalau pikiran kita tenang, akal sehat kita berfungsi. Jadi kalau ada masalah pun kita tahu macam mana nak pikiran kita yang sehat tadi tu tahu macam mana nak cari jalan penyelesaian. Coba kalau emosi kita terganggu, tak tentu arah, kita marah tak tentu arah kan, akhirnya kita sakit sendiri. Bukan mudah. Yang penting kita belajar kembali ke diri, yang selalu saya cakap, belajar kembali ke diri. Dengan mengosongkan inilah kita berlatih, mengosongkan, karena di dalam diri kita ni banyak sifat-sifat jahil kan. Sifat binatang. Banyak sifat-sifat amarah, itu kan sifat sama dengan setan dalam diri kita tuh, jin, setan, iblis. Orang pikir setan, iblis dari luar, di dalam diri kita nih hakikatnya jadi sifat kita, sifat amarah tadi tuh. Ini yang selalu menghasut pikiran kita. Jadi kalau kita lupa, kita lalai, mudahlah kuncinya pikiran kita bengong sekali. Oke, ada perubahannya? Nah, lebih tenang ya. Boleh tersenyum. Senyum. Saya kalau biasa ikut yang Rawatan. healing tu, kadang macam lepas tu saya akan tersenyum. Ya. Lepas tu batin kita tu. Jadi saya akan tersenyum selalu. Karena batin kita dah mulai damai. Batin dah mulai damai, kan kadang-kadang kita perasaan kita bahagia. Kadang kita sendiri pun senyum sendiri kan. Padahal kalau orang tengok tak ada apa, tapi perasaan kita tu bahagia. Jadi dia senyum, batin itu. Selama ni batin kita selalu menderita, kita seksa dia, ya bawa kita ikutkan dengan amarah. Akhirnya batin kita berperang dengan batin kita. Kita marah dengan orang, sebenarnya kita berperang dengan diri kita. Makin sakit, makin kita marah dengan orang, hati makin sakit kan. Coba kalau kita maafkan orang, yang sakit tadi itu berkurangan kan. Karena kita degil ego. Ego diri kita ni yang sulit menjadi penyakit. Kita tidak mau melepas. Kita simpan. Lama-lama menumpuk sampah kan, error otak. Ya, kita belajar melepaskan. Tak kira siapapun. Memang nak memaafkan orang ini bukan mudah kan. Ya, tapi harus. Mulut tu boleh cakap, tapi hati. Memang saya dah maafkan dia dah. Saya maafkan. Tapi apabila teringat, perih balik kan. Berarti batin belum lepas lagi. Baru mulut baru. Tidak mudah. Saya sendiri pun tidak mudah. Saya pun sakit mental juga dulu. Dan geteruk juga dulu. Itu yang bila akak itu adik saya
ada masa saya baca. Yalah, ada So, ada bila, yalah. Sekurang-kurangnya kan mampu menerangi pikiran, memotivasi diri. Jadi kita teringat dengan kesilapan kita. ya, betul. Saya kalau bab ilmu ini, ilmu itu saya tak pandai. Saya hanya boleh cerita kisah hidup saya. Tapi dengan kisah hidup tuh orang awam pun udah paham kan. Sekurang-kurangnya kisah hidup saya tuh lebih kurang dengan kisah hidup orang, cuman lain jalan cerita. Tapi lebih kurang sama, beradik kakak ya. Jadi lebih mudah ditegur dengan motivasi. Jadi sadar sendiri kan, paham sendiri. Cuman baru sekedar sadar untuk memperbaiki itu masih sulit. Kenapa? Pintu-pintu tadi itu, pintu-pintu cakra itu masih tertutup. Jadi untuk meningkatkan kesadaran tuh kita udah mulai sadar, tapi baru di fisik. Kan apabila selalu baca tulisan saya itu kan udah mulai sadar dengan kesilapan diri sendiri. Tapi itu baru sadar, memang semua orang sadar, tapi baru tahapnya di fisik. Untuk naik ke jiwa tadi itu perlu pintu-pintu ini di dalam diri kita ini ada pintu cakra. Sini ubun-ubun, di sini di tenggorokan, di jantung, di sini di bawah pusat di cakra dasar. 7 itu harus dibuka. Di dalam yang 7 itu ada lagi pintu. Di dalam yang 7 itu di dalam yang pintu itu ada lagi pintu. Jadi semua harus dibuka baru dia mudah. Sama macam orang kalau orang tarikat kan banyak zikir. Sebenarnya nak membuka ke situ. Kalau dengan zikir kita buat sendiri bertahun-tahun, miliaran kita zikir belum tentu terbuka. Akhirnya otak jadi error kan. Yalah. Nak kena kalau macam tarikat nak kena zikirkan sekian ribu satu malam. Jadi beban kan, akhirnya kita melakukannya tu stres jadinya. Maksudnya ikhlas ni tak? Iya, jadi dah ikhlas karena terbebani. Dia pekerjaan tu yang buat kita happy. Baru datang ikhlas. Kita seronok melakukannya, kita makan lah. Kalau kita makan sedap. Iya, tapi kalau kita macam tak sedap, padahal sudah muas, menyumpah juga lagi.